Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membedah sebuah artikel autentifikasi Al-Quran melalui kritik teks, kajian atas Exegesis Quran Timeless Text, your visual study of Surah 17 across 14 centuries and 19 manuscripts. Baik, di sini kita akan membedah kelanjutan dari sebuah artikel, yaitu membedah hasil dan pembahasan beserta kesimpulan dari suatu artikel. Struktur pertama dalam pembahasan yaitu penjelasan secara umum, yang mana terdapat dalam subbab Muhammad Mustafa A'zami dan kajian manuskrip Al-Quran era permulaan Islam. Struktur yang ketiga yaitu penjelasan secara khusus yang terdapat pada kritik teks dan kajian A'zami terhadap manuskrip Al-Quran. Nah, di sini hanya dijelaskan kritik teks dari studi Bible saja, studi Al-Quran. Struktur selanjutnya yaitu temuan-temuan terkait. Di sini penulis menyantumkan tabel daftar manuskrip Al-Quran yang dikumpulkan A'jami. Temuan kedua yaitu tabel perbandingan manuskrip kata per kata. Temuan ketiga yaitu komparasi beberapa studi manuskrip Al-Quran. Struktur selanjutnya yaitu analisa umum. A'jami tidak membahas secara detail bentuk-bentuk tulisan Al-Quran, sejarah penulisan, maupun kesesuaian tulisan dengan teori-teori pada ilmu rasam sebagaimana biasa dilakukan oleh para peneliti lainnya. Namun ia membahasnya secara global. Selanjutnya analisa khusus. Kajian A'jami memiliki keunikan dalam sisi objek yang dikaji, yaitu surah Al-Isra. Selain itu, unsur-unsur kritik teks yang ia gunakan tidak bertujuan untuk merekomendasikan perbaikan teks Al-Quran, namun hanya sebatas pada penentuan kata yang berbeda penulisannya antar manuskrip serta kesalahan yang terjadi di beberapa manuskrip. Selanjutnya tahap kesimpulan. Yang pertama, implikasi manfaat. Dalam penulisan ini, penulis memberi kesempatan kepada pembaca karyanya untuk melihat secara langsung kata-kata yang dibandingkan dan sekaligus melibatkannya dalam proses pencarian kesalahan teks sebagaimana yang lazim dilakukan pada metode kritik teks. Selanjutnya, keterbatasan, yaitu tidak berusaha memperbaiki teks Al-Quran atau mengajukan edisi kritisnya sebagaimana penerapan kritik teks pada Bible. Bahkan ia menemukan konsistensi tulisan Al-Quran semenjak permulaan Islam akibat minimnya kesalahan maupun perbedaan tulisan antar manuskrip. Hal ini mendukung autentitas Al-Quran dan menunjukkan relativitas penerapan kritik teks dalam studi Al-Quran. Natijah dari penulisan ini yaitu metode kritik teks dapat diterapkan pada kajian manuskrip Al-Quran apabila hanya sebatas pada perbandingan teks antar manuskrip Al-Quran dan pencarian kesalahan tulisannya. Keaslian Al-Quran tidak dapat diragukan hanya dengan penerapan metode kritik teks terhadapnya. Bahkan sebaliknya, penerapan kritik teks dalam kajian manuskrip Al-Quran dapat menguatkan keasliannya. Di sini juga penulis menambahkan konflik kepentingan. Penulis mendeklarasikan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan bebas dari konflik kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin mengklaim hasil dari penelitiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.